Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, pernah nggak sih kita berada di situasi harus memilih antara jujur atau berbohong? Atau pernah berbeda pendapat dengan teman saat mengerjakan tugas kelompok? Kira-kira apa yang terjadi? Pedoman kita dalam menentukan tindakan yang benar. Nah, tanpa kita sadari, jawaban dari pertanyaan itu sangat berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kalau mendengar kata etika, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah sopan santun atau tata krama. Memang benar, tetapi etika sebenarnya memiliki arti yang lebih luas. Etika adalah pedoman yang membantu kita menentukan mana yang baik dan mana yang kurang baik dalam bersikap maupun bertindak. Di Indonesia, pedoman tersebut salah satunya berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, Pancasila bukan hanya dasar negara atau sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak kecil. Lebih dari itu, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap tindakan yang kita lakukan tetap sesuai dengan nilai kebaikan. Misalnya, saat mengerjakan tugas kelompok, terkadang setiap anggota memiliki pendapat yang berbeda. Kalau kita tanya, memikirkan diri sendiri, mungkin kita akan memaksa pendapat kita agar diterima. Namun, kita menerapkan nilai Pancasila. Kita akan mendengarkan semua pendapat anggota, saling menghargai, lalu berdiskusi untuk mencari keputusan yang terbaik. Dari situ, kita sudah menerapkan nilai musyawarah, menghargai perbedaan, dan bersikap adil. Contoh lain yang sering kita temui adalah ketika menemukan dompet atau barang milik orang lain yang tertinggal. Walau tidak ada yang melihat, kita memilih mengembalikannya kepada pemiliknya. Sikap sesederhana seperti ini menunjukkan bahwa kita menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Tidak hanya itu, di era media sosial seperti sekarang, kita juga perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, saat menerima berita yang belum jelas kebenarannya, kita tidak langsung menyebarkannya. Kita mencari tahu dulu apakah informasi tersebut benar atau hanya hoaks. Dengan begitu, kita sudah menunjukkan sikap bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat bahwa Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Nilai-nilainya tidak hanya diterapkan di sekolah atau kampus, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, bahkan saat berinteraksi di media sosial. Menurut saya, Pancasila sebagai sistem etika bukan hanya teori yang dipelajari di dalam kelas, melainkan pedoman agar kita menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, dan mampu mengambil keputusan yang baik dalam berbagai situasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah pedoman moral bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jika nilai-nilai tersebut benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka lingkungan di sekitar kita akan menjadi lebih rukun, damai, dan saling menghargai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.